Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanallah wa iyyakum, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Sifatus Shaum Nabi SAW fi Ramadan. Kita masuk pada pembahasan Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, al-qadar artinya takdir ataupun sesuatu yang memiliki sebuah nilai yang besar. Fadluha 'azimun li'annaha syahidat nuzul al-Qur'anil Karim alladhi yaqudu man i'tasama bihi ila subul 'izzati wal karam. Keutamaannya sangat agung. Lailatul Qadar ini keutamaan sangat agung karena dia menyaksikan turunnya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini akan membimbing orang-orang yang berpegang dengannya untuk menuju kemuliaan dan keagungan. Wa yarfa'uhu ila qimamil mujid ila qumami al-mujid wal khulud. Dan bagi siapa yang berpegang dengan Al-Qur'an ini, maka dia akan sampai kepada puncak kemuliaan dan kekekalan. Wal ummatu islamiyah allati tattabi'u sunana rasuliha sallallahu alaihi wasallam hadwan na'li bin na'al la tarfa'u li hadhihi lailah a'laman wa la tansibu aqwasan. Umat Islam yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW setapak demi setapak, ya, mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW, tidak perlu dia harus mengibarkan bendera di malam ini, di malam tersebut, dan tidak perlu dia membuat sebuah gapura, ya, untuk menyambut malam tersebut. Walakinnaha tatasabaqu ila qiyamiha imanah ihtisaban. Tapi dengan cara berlomba untuk menegakkan malam tersebut karena iman dan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wahaka akhil muslim al-ayatul Qur'aniyah, demikian berikut wahai saudaraku muslim ayat-ayat Quran wal ahaditsun nabawiyyatu tsabitatu, dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih allati waradat fi hadhil lailah mufassalatan kal ati, yang menyebutkan tentang malam Qadar ini dengan rincian sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu fadluha, bagaimana keutamaan malam Qadar tersebut ataupun Lailatul Qadar. Kafa bil qadri lail qadra annaha khairun min alfi syahr. Cukuplah keutamaan, keistimewaan Lailatul Qadar itu dengan Allah menyatakan bahwasanya lebih baik daripada 1000 bulan. Qala azza wa jalla, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa fiha yufraqu kullu amrin hakim.
pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar itu juga dipisahkan semua urusan dengan bijaksana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Dukhan ayat 3 sampai 6, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah, sesungguhnya kami itu memberi peringatan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itulah akan dipisahkan semua urusan-urusan dengan bijaksana. Amran min indina, yaitu urusan dari kami, inna kunna mursilin, sesungguhnya kamilah yang memberikan, kamilah yang mengutus. Rahmatan min rabbik, sebagai tanda rahmat pada Allah dari Tuhanmu, dari Rabb kamu. Innahu was-sami'ul alim, sungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini ikhwah, Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas menyebutkan malam turun Al-Qur'an itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila seorang melakukan kebaikan di malam tersebut, maka kebaikan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan di hari-hari yang lain, 1000 bulan di malam-malam yang biasa yang lainnya. Demikian juga pada malam Qadar ini, pada Lailatul Qadar ini juga semua urusan-urusan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktuha, kapan turunnya Lailatul Qadar? Warada anin Nabi SAW annaha lailatul 21. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Lailatul Qadar itu turun di malam ke-21 Ramadan. Wa lailatul 23, 23, wa 25, wa 27, wa 29, yaitu di malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi 5 hari 5 malam di malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27 dan 29. Wa akhiru lailah fi Ramadan, yaitu di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Jadi yang 21, 23, 25, 27 dan 29 itu di malam-malam terakhir bulan Ramadan, bukan bulan yang lain. Qala Syafi'i rahimahullah, ka'anna hadha 'indi wallahu a'lam anna an-nabiy sallallahu kana yujibu 'ala nahwi ma yus'alu anhu. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya menurutku Allahu a'lam, sepertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab malam 21, 23, 25, 27 dan 29 itu, di saat beliau itu ditanya tentang Lailatul Qadar ini, yuqalu lahu, maka dikatakan kepada beliau, ditanyakan kepada beliau, anal tamisuha fi lailatin kadza, apakah kami mencarinya di malam begini dan begitu? Fayaqulu iltamisuha fi lailatin kadza. Lantas beliau menjawab, carilah di malam yang seperti ini, di malam yang begini, di malam ini, ya, di malam tanggal begini. Demikian ikhwah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab malam 21, 23, 25, 27 dan 29 itu merupakan hasil daripada jawaban ketika beliau ditanya oleh para sahabat tentang kapan adanya Lailatul Qadar. Demikian ikhwah. Wa arjahul aqwal annahu fi autaril ashr awakhir min Ramadan. Dan pendapat yang paling kuat adalah Lailatul Qadar itu ada di malam 10 terakhir yang ganjil, di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa alaihi yadullu hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan ini bisa dibuktikan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah SAW yujawiru fil ashr awakhir min Ramadan. Nabi SAW benar-benar menghidupkan malam 10 malam yang terakhir. Nabi SAW menghidupkan 10 malam yang terakhir. Wa yaqulu taharru wa fi riwayat iltamisu Lailatul Qadar fil witri min ashr awakhir min Ramadan. Lantas beliau mengatakan kepada para sahabat, cari Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ikhwah, di sini dengan sangat jelas sekali Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bagi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, bagi yang ingin
menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka cari dia di malam di tanggal di 10 terakhir di malam-malam ganjil. Wa in dha'afa al-'abdu aw ajiza fala yughlabanna ala sabil awakhir. Kalau seandainya seorang itu lemah, ya, lemah di 10 terakhir, maka jangan sampai dia lemah di 7 yang terakhir. Kalau dia lemah di 10 terakhir, berarti kalau kita ambil yang witirnya, yang ganjilnya 21, 23, 25, 27 dan 29. Kalau dia lemah, ya, mungkin dikarenakan sakit atau dikarenakan apa, maka jangan dia lewatkan di 7 malam yang terakhir. Berarti 23, 25, 27 dan 29. Lima warada an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fi asyari al-awakhir. Cari dia di 10 malam yang terakhir. Cari dia di 10 malam yang terakhir. Wa in dha'afa ahadukum aw ajiza fala yughlabanna an sabil bawaqi. Kalau seandainya kalian itu merasa lemah, ya, lemes ataupun lemah di 10 terakhir, maka jangan sampai kalian lemah di 7 yang terakhir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza yufassiru qauluhu sallallahu, dan inilah merupakan tafsiran sabda Nabi SAW, ara ru'yakum qad tawata'at faman kana mutaharriha falyataharriha fi sabil awakhir. Aku melihat dalam mimpiku, barang siapa yang ingin mencarinya, carilah dia di 7 yang terakhir. Wa ma'lumun minas sunnati anna ma'rifataha rufi'at li'anna nas takhasamu. Sebagaimana yang sudah kita maklumi dari sunnah Nabi SAW, dari hadis Nabi SAW, bahwasanya tentang tanggal turunnya Lailatul Qadar itu terlupakan, ya, terlupakan dikarenakan ada yang bertengkar pada saat itu. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar bilailatul qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Ternyata di tengah jalan beliau bertemu dengan 2 orang muslim yang sedang bertengkar. Ya, jadi tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengabarkan malam Lailatul Qadar itu kapan. Ternyata di tengah jalan bertemu dengan 2 orang yang bertengkar. Faqala, lantas beliau mengatakan, ini kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar. Tadi sebenarnya aku keluar untuk memberitahukan kalian kapan Lailatul Qadar itu. Fatalaha fulan wa fulan. Tapi ternyata di tengah jalan bertengkar si fulan dan fulan. Farufiat, hingga akhirnya aku lupa. Ya, lupa kapan malam itu. Wa asa ayyakuna khairan lakum, mungkin ini baik untuk kalian. Ya, faltamisuha fi tasi' wa sabi' wa khamis. Wa fi riwayatin fi sabi'i wa tasi' wal khamis. Oleh karena itu carilah dia di 9 terakhir, di 9 atau 7 atau 5, ya. Dalam riwayat yang lain 7, 9 dan 5 yang terakhir. Demikian ikhwah. Jadi tetap di sini yang 10 terakhir itu sudah fix, ya. 10 terakhir itu sudah jelas. Tapi lebih, kalau diambil yang lebih tajam lagi, dipersempit lagi, maka di 7 yang terakhir atau yang 9 terakhir. Lebih dipersempit lagi, yaitu di 7 yang terakhir atau dipersempit lagi 5 yang terakhir. Demikian ikhwah rahimanallah wa ikum. Jadi ini yang terakhir, kalau memang lemes juga, ya enggak sanggup juga, maka 5 yang terakhir jangan sampai terlewatkan. 5 yang terakhir berarti di dalamnya itu ada 27 dan 29. Ya. 27 dan 29.
9 itu kalau 25 yang terakhir. At-tanbih. Catatan, ja'at hadisun tushiru ila anna lailatul qadri fi 10 awakhir. Dalam hadis-hadis mengisyaratkan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir. Wa ukhra anha fi autaril 10 awakhir. Di dalam hadis yang lain menyebutkan di malam-malam ganjil 10 terakhir. Wal awwal 'am misalnya khas. Hadis yang menyatakan cari dia di 10 terakhir itu umum. Adapun yang sebutan dengan kaitan dengan malam ganjil itu lebih khusus. Wal khas yuqaddamu 'al-'am, tentunya yang khusus lebih didahulukan daripada yang lebih umum. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan iltamisuha fi 10 awakhir, cari dia di 10 malam terakhir, ya, lebih dikhususkan lagi oleh Rasulullah, yaitu di ganjil-ganjilnya saja. Jadi tidak di 22, tidak di 24, tidak juga di malam 26, tidak juga di malam di 28. Demikian ikhwah. Tapi di ganjil-ganjilnya saja. Karena ganjil-ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29 ini kan berada di 10 terakhir. Makanya ketika Rasulullah katakan cari dia di malam 10 yang terakhir, yaitu di ganjil-ganjilnya. Waja'at hadis tushiru annaha fi sab'i al-bawaqi. Dan dalam hadis yang lain ada juga menyebutkan cari dia di 7 malam yang terakhir. Berarti di 23, 25, 27 dan 29. Wa hadhihi muqayyadatun bil ajzi wad dha'fi bila iskal. Pengkaitan ini yang tadinya di malam ganjil yang di 10 terakhir, kemudian ada lagi menyebutkan di malam 7 yang terakhir. Ini semua dikaitkan apabila seorang itu lemah, ya. Dia mungkin kurang sehat, atau mungkin ada kendala apalah begitu. Maka ya carilah di 7 yang terakhir. Enggak, masih lemas juga, enggak sanggup juga, maka di 9 yang terakhir, 7 yang terakhir atau 5 yang terakhir. Itu kalau dia merasa lemah dikarenakan sakit atau dikarenakan satu hal pada fisiknya. Namun bagi orang-orang yang sehat walafiat fit, cari yang 10 terakhir. Demikian ikhwah. Jadi bagi yang tidak ada kendala, yang tidak ada sakit, yang tidak ada apapun, tidak ada udzur apapun, jangan cari yang 7 yang terakhir, tapi tetap cari di 10 yang terakhir. Demikian ikhwah. Ya, agar benar-benar dia yakin dia mendapatkan malam tersebut. Wa hunaka tata'allafu al-hadits la takhtalifu wa tattafiqu wa la taftariqu. Dengan demikian hadis-hadis yang menyebutkan tentang kapan turunnya Lailatul Qadar itu bisa dikompromikan, tidak ada yang saling bertentangan. Fal khulasatul qaul, ringkasannya, intinya adalah annal muslim yataharra Lailatul Qadri fi autaril ashar awakhir, bahwasanya seorang muslim mencari Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 terakhir, yaitu Lailata 21, 23, 25, 27 wa 29, yaitu di malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Fa in dha'ufa aw ajiza an talabiha fil witril awakhir falyatlubha fi autaris sab'il bawaqi. Kalau seandainya dia merasa lemah, ya seperti yang kita katakan tadi, sakit atau dikarenakan ya mungkin kerja keras di siang hari misalnya, atau apalah alasannya sehingga tidak sanggup untuk mencari di 10 yang terakhir, maka jangan sampai terlewatkan di 7 yang terakhir, yaitu 25, Lailah 25, 27 wa 29, yaitu malam 25, 27 dan 29.
Demikian ikhwah. Wallahu taala alam. Nomor 3, kaifa yataharral muslim Lailatul Qadar? Bagaimana cara seorang muslim mendapatkan Lailatul Qadar? Inna hadhihi lailatul mubarakah man hurimaha faqad hurimal khair kullah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat berkah. Barang siapa yang tak mendapatkan kebaikan di malam tersebut, berarti dia sudah terlarang mendapatkan banyak kebaikan. Wala yuhramu khairuha illa mahrum, dan tidak ada yang mendapatkan kecuali orang-orang yang rugi. Lidzalika yundabu lil muslimil haris ala taatillahi. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhyiha iman wa tama'an fi ajriha al-azim. Dia hidupkan malam tersebut, ya. Dia hidupkan malam tersebut karena keimanan dan karena sangat antusias untuk mendapatkan pahala yang agung tersebut. Fa in fa'ala dzalik, apabila dia melakukannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Demikian ikhwah. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar yaitu dengan cara menghidupkannya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadar", barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, barang siapa yang melakukan ketaatan di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan karena ihtisaban mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkanlah dosanya yang telah lalu. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Kemudian wa yustahabbu du'a fiha wal iktaru minhu. Dianjurkan untuk memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar tersebut. Waqad warada an sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadar ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, bagaimana jika aku mengetahui malam itu adalah Lailatul Qadar, apalah yang harus aku ucapkan? Jika aku mengetahui malam itu adalah Lailatul Qadar, apalah kira-kira yang harus aku ucapkan? Qala, beliau mengatakan, quli, wahai Aisyah, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian ikhwah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini ikhwah tidak ada pakai karim-karim ya. Tidak ada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, enggak ada. Tidak ada tambahan karim-karim di sini. Ya, saya ulangi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulangi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diucapkan Aisyah ketika dia mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ingat ikhwah, tanpa ada karimnya ya. Akhi barakallahu fiik, saudaraku, semoga Allah memberkahimu, wa wafaqallahu taatihi, dan Allah berimu taufik untuk mentaatinya. Alimta ayyu lailatin hadhil lailah fa alaika al-qiyam fi ashr awakhir. Jika kamu sudah mengetahui malam Lailatul Qadar itu, maka hendaklah kamu hidupkan malam tersebut, hidupkan malam 10 malam terakhir. Wa ihyaha bil ibadati, kamu hidupkan dengan ibadah kepada Allah, ya salat atau baca Quran, berzikir, berdoa. Silakan apa saja ketaatan yang dilakukan, silakan ya.
apa saja, yang penting dia melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihya'uha bil ibadati, dihidupkan dengan ibadah. Jadi bukan tidur, ya, bukan tidur. Wa'tizalun nisa, dan menjauhkan wanita, artinya tidak lakukan hubungan di malam tersebut dengan istrinya. Wa'mur ahlaka bidzalik, kamu perintahkan juga keluargamu untuk melakukannya. Wa aktsir min ta'atin fiha, dan lebih perbanyak ketaatan ibadah di malam tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyara, Nabi SAW apabila masuk di 10 yang terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikatan kain sarungnya. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam tersebut. Ya, maksudnya dihidupkan dengan ketaatan kepada Allah, begadang, tidak tidur, tapi diisi dengan ketaatan. Ya, bukan tidak tidur karena ronda, bukan tidak tidur karena karena kegiatan-kegiatan duniawi yang lain, enggak, tidak tidur, ya, dan diisi dengan kegiatan-kegiatan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita katakan tadi, salat, zikir, baca Quran, menghafal Quran, dan seterusnya. Kemudian wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Jadi bukan kita sendiri yang bangun, lantas kita sendiri yang menghidupkan malam tersebut, enggak. Rasulullah SAW mengencangkan ikat sarungnya dan dibangunkan, ya, keluarga-keluarganya semua, agar mereka bersama-sama menghidupkan malam tersebut dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa rahimanallah wa iyyakum, jika Anda ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut, jangan Anda hanya sendirian. Bangunkan istri Anda, bangunkan anak-anak Anda untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil asyril awakhir, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya dengan semaksimal mungkin mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Mala yajtahidu fi ghairiha, tidak sama kesungguhannya seperti malam-malam yang lain. Tidak sama kesungguhan beliau dalam mentaati Allah, menghidupkan malam-malam Ramadan, ya, di 10 terakhir dengan 1 sampai 20. Demikian. Artinya ketika masuk hari terakhir, yaitu 10 terakhir, beliau benar-benar sungguh-sungguh menghidupkannya. Beliau tidak tidur, intinya memang benar-benar begadang betul. Ya, betul-betul mengisi malam tersebut dengan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan 20 malam sebelumnya. 20 malam sebelumnya beliau biasa-biasa saja, tapi ketika sudah masuk di 10 terakhir beliau hidupkan habis, ya. Beliau tidak tidur, bahkan membangunkan keluarganya. Kemudian yang berikutnya alamatuha, apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Wa'lam ayyuhal 'abdut ta'i', ketahuilah wahai hamba Allah yang taat, amaddakallahu bi ruhin minhu wa ayyadaka bi nasrihi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberimu pertolongannya. Anna Rasulullah SAW wasafa sabihata Lailatul Qadri bi liyu'rafal muslim ayyu lailatin hiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri-ciri malam Lailatul Qadar agar seorang muslim mengetahuinya. Di antaranya an Ubay, dari Ubay bin radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sabihatu Lailatul Qadar tatlu syams la syu'a laha, pagi hari Lailatul Qadar, di pagi hari malam Lailatul Qadar itu pagi harinya matahari terbit tanpa ada cahaya. Matahari terbit tanpa ada cahaya. Jadi terbit tapi cahaya tidak kuat, ya, tidak menyilaukan. Dia cahayanya lembut. Ka'annaha tastun hatta tartafi,
sepertinya dia hanya seperti talam, ya, sampai dia tinggi. Ketika dia sudah mulai tinggi barulah terik, tapi sebelum dia tinggi tidak terasa terik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, dia berkata, tadzakarna Lailatul Qadar inda Rasulullah sallam, kami pernah berdiskusi tentang Lailatul Qadar di dekat Nabi SAW. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, ayyukum yadhkuru hina tatlu'al qamar hina tala'al qamar wa huwa mithlu syikki jafnah. Siapa di antara kalian yang mengingat ketika bulan terbit, yaitu dia seperti separuh jafnah, seperti separuh nampan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah, Lailatul Qadar Lailatul Samhah. Malam Lailatul Qadar itu malam yang samhah, tenang. Ya. Samhah, tenang. Taliqah, cerah, laharatun, tidak panas, wala baridah, dan juga tidak dingin. Tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatah hamra. Pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya yang lemah dan berwarna merah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tiyalisi, Ibnu Khuzaimah, dan Imam Bazzar dengan sanad yang hasan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Itulah hal-hal yang terkait dengan Lailatul Qadar. Ikhwah, kalau kita simpulkan bahwasanya malam Lailatul Qadar jelas malam yang sangat agung, ya, yang sudah seharusnya orang muslim seorang mencarinya, ya, mencarinya. Karena malam tersebut nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih, ya, seperti 83 tahun lebih. Demikian ikhwah. Dan kalau Anda ingin mencarinya, carilah di 10 malam yang terakhir. Kalau Anda kuat, di 10 terakhir cari semua, ya, cari. Atau lebih tajam lagi, lebih khusus lagi, yaitu cari yang di ganjil-ganjilnya, ya, cari yang di ganjil-ganjilnya. Jadi begini ikhwah, kalau kita memang kuat, udah ratakan saja dari mulai 20, ya, 21, 22, 23, 24 sampai 30, ratakan habis. Tegakkan 10 terakhir itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kesungguhan yang luar biasa. Kalau kita kuat, ya, kalau kita kuat dari malam 20 sampai malam habis Ramadan, insya Allah dia dapat. Atau yang lebih ringan lagi, cari yang 21. Cari yang ganjil-ganjilnya, yaitu 21, 23, 25, 27 dan 29. Berarti tinggal 5 hari. Yang ganjil-ganjilnya aja. Kalau Anda masih tak kuat juga, gak sanggup, ya, maka jangan sampai terlewatkan 7 yang terakhir. Apa itu 7 yang terakhir? Berarti 23, 25, 27 dan 29. Kalau Anda juga masih lemah, ya seperti yang kita katakan tadi, sakit atau apalah, kita ya, sibuknya luar biasa, maka yang terakhir jangan abaikan, jangan sampai kalah, jangan sampai lalai di 5 yang terakhir, yaitu 25, malam 25, malam 27 dan malam 28. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita mau ambil aman, ya, mau kita ambil aman, maka 10 yang terakhir. Coba ikhwah, dalam satu tahun kita punya 365 malam. Apakah kita nggak kuat hanya menyisihkan 10 malam ini saja? Hanya 10 malam. Berarti sisanya itu enggak ada apa-apa. Ya, jadi kalau kita bahasa yang kalau agak ekstrimnya lah kita katakan, silakan Anda tidur
di 355 malam. Lah kira-kira. Silahkan Anda molor di 355 malam, tapi jangan tidur di 10 malam terakhir. Bayangkan 10 banding 355. Ya kalau kita katakan berapalah ya 10 hari itu. Atau Anda memang belum bisa juga. Ya, oke, berarti ambil yang 5 terakhir. Berarti bahasa ekstrimnya ikhwah, silakan Anda tidur di malam 360 malam, tapi yang 5 malam jangan tidur. Hidupkan dia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. 5 berbanding 365. Kelewat kita ikhwah. La ilaha illallah. Kelewat sekali. Kalau 5 malam dalam setahun itu kita abaikan juga, la ilaha illallah. Padahal banyak kaum muslimin selama sebulan mereka bangun malam hari. Kalau ada Piala Dunia yang diladakan itu di daerah Eropa, sehingga ketika mereka di sana siang, kita di sini jam 2 malam. Berapa banyak kaum muslimin rela begadang, bahkan rame-rame nonton bareng untuk menyaksikan tim favoritnya berlaga. Demikian, jam 3, jam 2 mereka jabanin sebulan, la ilaha illallah. Sanggup. Ini hanya 5 hari kita abaikan. La ilaha illallah. Tilka idzan qismatun diza. Ini jelas pembagian yang gak adil ikhwah. Kita gak adil dengan diri kita sendiri. Ya, tidak adil dengan diri kita sendiri. Untuk dunia kita sanggup. Kenapa untuk akhir kita gak sanggup? Toh kepentingannya untuk kita sendiri. Kita nonton Piala Dunia jelas tidak ada manfaatnya dunia apalagi akhirat. Anda menyaksikan atau tidak menyaksikan tidak akan bertambah gaji Anda. Tak akan bertambah. Anda tidak mengetahui siapa yang menang, gak akan rugi dunia akhirat, gak akan rugi. Tapi banyak kaum muslimin yang malah sangat antusias. Bahkan ada yang bela-belain sengaja beli tiket dengan puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta untuk pergi melihat langsung. Ya. Tapi tak sanggup untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar yang hanya 5 hari. Hanya 5 hari. Memang benar ikhwah. Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan taufik. Sama seperti orang-orang yang Masya Allah ketika mereka berlari maraton sanggup menempuhnya sampai 10, 15, 20 kilometer. Mereka yang rajin goes naik sepeda bisa menempuh jalan puluhan kilometer dengan sepedanya. Tetapi tak sanggup dia melangkahkan kakinya ke masjid yang hanya berjarak hanya beberapa belas meter saja. Kalau bahasa Medannya kepleset dia sampai ke masjid. Tidak usah pakai melangkah, gitulah saking dekatnya. Tapi tak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Berapa banyak orang yang sanggup mengangkat barbel puluhan kilo. Tapi dia gak sanggup mengangkat kelopak matanya ketika mendengar adzan subuh berkumandang. Mayyahdillah fahuwal muhtad. Memang yang diberi hidayah oleh Allah maka dia yang dapat hidayah. Wa may yudlil, yang disesatkan oleh Allah falan tajida lahu waliy mursyida. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita inayah, memberikan kita pertolongannya, memberikan kita taufiknya sehingga kita senantiasa dapat melakukan ketaatan, senantiasa dapat mengisi waktu-waktu kita, terutama yang ini tinggal beberapa hari saja Ramadan. Kita mohon kepada Allah, Allah beri kita kekuatan untuk mengisi malam-malam yang terakhir ini. Demikian para pemirsa, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.